Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita haturkan pada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan saja kita saat ini pagi hari ini. Walaupun tadi udara cuaca agak sedikit mendung dan puji Tuhan saat ini sudah terlihat cerah kembali. Bapak Ibu, mengawali bulan November ini di hari Minggu 1 November 2020 kita akan mengikuti ibadah. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan pujikan dari Kidung Jemaat ketiga bait yang pertama. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di kepala yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama marilah kita kuduskan ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan yang demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang selalu setia terhadap seluruh ciptaannya. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Shalom. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bersyukur karena hari ini, Minggu 1 November 2020, masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk beribadah di dalam gedung gereja maupun juga di rumah. Ya, karena ada banyak orang yang tidak bisa hadir seperti ibu bapak saat ini. Karena itu patut kita syukuri berkat yang Tuhan berikan. Sambil terus laksanakan protokol kesehatan supaya tidak ada penularan COVID-19 di gereja kita dan di lingkungan kita. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada hari ini pagi dan sore bersama-sama kita hidupi dalam terang tema berhasil di jalan Tuhan. Siapa sih yang tidak ingin berhasil dalam kehidupannya? Cuma apakah keberhasilan itu di jalan Tuhan atau tidak? Dan kita akan bersama-sama menyimak lebih jauh dalam penyampaian firman Tuhan. Mari bersama-sama kita bersyukur, kita ungkapkan kebahagiaan kita dengan Kidung Jemaat 392. Kita rasakan kebahagiaan melalui pujian yang kita nyanyikan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus
ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari bersama-sama kita merendahkan diri di depan Tuhan. Kita mengaku dosa dan pelanggaran kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, sungguh kami bersyukur menjadi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang berbahagia. Namun sungguh salah apabila kebahagiaan itu tidak bisa kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Saat ini ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami mengaku bahwa seringkali kami kurang bisa menunjukkan praktek berbagi kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kami. Karena sesungguhnya banyak orang yang mengalami penderitaan, namun sedikit yang bisa kami lakukan untuk mereka. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami kurang bisa berbagi. Dan ampuni kami juga ya Tuhan bila kebahagiaan, keberhasilan kehidupan yang kami cita-citakan, semuanya kami pikirkan hanya untuk memuaskan diri kami pribadi, memuaskan keluarga kami, tanpa ada sedikit pun pikiran untuk menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah melalui pengampunan-Mu, kami diberikan pemahaman yang baru, pemikiran yang baru, untuk berpikir seturut dengan kehendak Tuhan dan boleh menjadi berkat. Ya Tuhan, kami memohon pengampunan kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Suara-Mu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Jemaat yang sudah mengaku dosanya di depan Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri untuk menyambut berita anugerah dari Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Inilah berita anugerah dari Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hidup
hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Biarlah damai itu, sukacita itu tetap boleh tinggal dalam kehidupan kita dan bisa kita bagikan kepada banyak orang. Kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam pelayanan firman sambil memuji Tuhan. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Silakan duduk. Mari kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Ya Allah yang hidup, kami bersyukur karena Engkau mengampuni kami, memberikan kami damai dan anugerah keselamatan. Dalam suasana damai itu, pada pagi hari ini kami boleh bersiap untuk menyambut firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya firman yang kami dengar menjadi firman yang hidup, di mana buah-buah dari firman itu boleh dirasakan oleh banyak orang di sekitar kami. Berfirmanlah Tuhan, karena anak-anak-Mu sedia mendengarkannya, demi Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dibacakan dari Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan 12, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop di sana, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita membaca bagian 1 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-murid-Nya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang.
Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Berbahagia orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagia orang yang menyukai segala titahnya. Sekali lagi shalom. Ya, jemaat yang di rumah juga shalom. Ya, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kebetulan di sini ada beberapa anak muda. Saya mau tanya cita-cita mereka. Barney, cita-citamu jadi mau apa, Barney? Masih berpikir? Hah? Belum punya cita-cita sampai sekarang? Apa, Barney? Ya? Bisa ada yang jadi loudspeaker-nya Barney? Barney ngomong apa? Yang lebih kecil aja. Nah, ini kebetulan nih, jauh-jauh dari Surabaya. Clifton, kamu punya cita-cita nggak, Clifton? Mau jadi apa? Masinis, ya. Tontonannya apa itu? Thomas. Sip, ya. Kok mau jadi masinis, kenapa? Oh, biar bisa kemana-mana, pulang Semarang. Tujuan mulia, mengunjungi nek omanya gitu ya, kesulitan. Oke. Ibu Bapak punya cita-cita untuk anaknya, walaupun cita-cita tuh punya anak, tapi punya harapan untuk anak. Pak Ayah, Pak Beni kalau begitu. Kalau itu kan Clifton kan mau jadi masinis. Kalau Pak Beni sendiri, cita-citanya untuk Clifton apa ya? Oh, mendukung ya, orang tua yang baik mendukung cita-cita anaknya ya. Oke, ada banyak Bapak Ibu kalau saya tanya kepada remaja, dan ada juga yang diem ya, seperti Barney tadi masih bingung mikir karena cita-cita masih berubah-ubah. Mentok-mentok biasanya kalau mereka nggak tahu jelas, pingin jadi orang sukses. Ya, pasti mentok-mentoknya jawabannya begitu. Jadi apa? Pingin jadi orang sukses, orang berhasil. Lah, sukses itu kan ada kriterianya. Kriteria sukses itu apa ya? Nah, kalau bilang seperti itu, ya kita bisa macam-macam. Tadi si Clifton tidak punya kriteria macam-macam. Kenapa jadi masinis? Ya supaya bisa ke Semarang dengan gampang begitu ya, karena dia sekarang sudah di Surabaya. Jadi arek Surabaya ya, Cliff ya. Ya, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya kesuksesan itu kemudian dinilai dari apa? Harta. Kalau punya kekayaan berarti sudah sukses. Betul? Kalau punya pangkat jabatan berarti itu sukses. Ya. Punya pekerjaan yang mapan berarti itu
sukses. Contoh orang sukses. Siapa? Siapa ya Pak? Contoh orang sukses menurut Bapak. Pak Tri, menurut Pak Tri contoh orang sukses siapa Pak Tri? Enggak tahu. Enggak terpikir. Ini langsung pertanyaan sekejap langsung ditanya, langsung dijawab apa seadanya yang terpikir. Orang sukses menurut Pak Tri. Andri Wongso, lah ini saya kuper ini. Andri Wongso itu siapa Pak? Motivator, wah motivator yang sukses. Andri Wongso. Lah Pak Santo mungkin beda lagi. Contohnya orang sukses. Saya sendiri, ya Pak. Itu dia bilang, wah ini Pak Santo punya apa namanya kriteria sendiri. Saya ini orang sukses. Loh kok bisa ngomong Pak Santo orang sukses? Semua sudah tercukupi. Tidak perlu kaya tapi cukup begitu ya, itu sukses ya. Oke. Satu kenapa? Oh belum. Enggak. Siapa lagi ya yang mau tanya ya? Bu, Bapak aja. Pak Erdiano. Contoh orang sukses menurut Pak Erdiano siapa? Itu ada yang ngomong istri saya gitu ya. Siapa Pak Erdiano? Dalam pikiran Pak Erdiano. Belum terpikir? Pak Joko di belakangnya membantu. Contoh orang sukses. Ganjar Pranowo. Ya, karena beliau pegawainya Pak Ganjar. Barangkali ada yang mengharapkan calon presiden 2024. Calon, namanya calon kan boleh ya. Nah, Ibu Bapak Saudara, jadi ada banyak kriteria, ada banyak contoh orang disebut sukses. Pak Jokowi termasuk orang sukses ya? Bisa ya? Bisa. Tapi nggak ada yang ngomong, Yesus itu orang sukses. Nggak ada yang ngomong seperti itu. Oh dia kan Tuhan Pak. Ya sebagai Tuhan tapi juga sebagai manusia. Kok sukses? Wong dia akhirnya mati disalib. Wah, kita punya banyak alasan kenapa Yesus bisa disebut sebagai orang yang sukses. Ada yang berpikir kesuksesan itu juga berarti menjadi orang Kristen yang baik, yang berkenan di mata Allah. Ada yang punya pikiran seperti itu? Ada enggak? Kriteria orang sukses adalah menjadi orang percaya, orang Kristen yang baik, yang berkenan di mata Allah. Waduh, nggak sempat terpikir ya. Nggak sempat terpikir kan Bapak Ibu? Karena kesuksesan itu hanya dilihat dari yang terlihat mata. Seperti yang ditunjukkan oleh ahli Taurat, orang Farisi. Mereka adalah contoh-contoh orang yang sukses. Ya. Karena itu mereka tunjukkan kesuksesan mereka dalam hal-hal yang rohani. Dengan tampilan fisiknya, dengan pakaiannya, dengan gaya berdoanya. Enggak cukup berdoa di ruang ibadah. Tapi juga, wah ini wis jam. Ketika dia di jalan, ini sudah jamnya berdoa ini. Kan sama seperti orang muslim itu kan ada jam-jamnya. Sholat 5 waktu, orang Yahudi juga ada jam-jamnya. Karena ketika sudah jamnya itu dimanapun mereka berada, mereka bisa berhenti. Dan kemudian mereka berdoa. Kelihatannya sangat religius. Tetapi di sisi yang lain, ketika itu tidak dilakukan dengan tulus, ini jadi semacam pameran kerohanian. Apalagi ketika mereka berdoa di tengah jalan dengan suara yang lantang. Gitu ya. Ini kan sebuah pameran rohani yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Bahkan dalam kenyataannya, ahli Taurat orang Farisi ini menjadi pengawas imannya masyarakat pada waktu itu. Dengan mudah mereka bisa menentukan si A salah, si B betul. Dan kadang-kadang itu bisa dipelintir, tergantung berapa jumlah sogokan yang diberikan. Sehingga mereka memberikan beban yang berat kepada umat, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Karena yang dilakukan, dipertunjukkan adalah hanya sebuah pameran yang kelihatan indah di mata orang.
Ibu bapak saudara, di masa Tuhan Yesus juga menjadi kebanggaan bila masuk yang namanya Sanhedrin. Karena status ini masih lebih mungkin ketimbang jadi kerabat istana. Karena kerabat istana kan ada silsilah ya, turunan yang tidak bisa semuanya orang mencapai. Tetapi kalau Sanhedrin kemungkinan mereka bisa masuk. Kenapa bukan jadi pegawai kerajaan Roma misalnya? Wih, ya. Barangkali mereka bisa meludah ketika ditanyakan seperti itu. Jadi pegawai istana. Mereka sangat benci dengan jabatan itu, dengan pekerjaan itu. Walaupun kekayaan sudah pasti di depan mata. Tapi itu kan antek penjajah. Mereka adalah pegawainya orang asing, najis, kafir. Jadi nggak mungkin jabatan-jabatan seperti itu. Coba pemungut pajak ya, pemungut cukai. Itu sangat dibenci oleh mereka, kaki tangan penjajah. Jadi kalau mereka bisa masuk Sanhedrin itu mungkin. Ya. Dan mereka harus menunjukkan dari apa? Dari kepribadian mereka yang terlihat mata baik. Pada masa Yesus, Sanhedrin itu ada 2 tingkat. Ya. Sanhedrin itu apa sih? Sebetulnya Sanhedrin ini perpanjangan dari tradisi. Masih ingat ketika zamannya Musa dilihat oleh Yitro ketika dia ngadili semua orang Israel. Wah, itu nggak baik. Ya. Lalu ditunjuklah pemimpin. Pemimpin berapa aja? Pemimpin 10 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 1000 orang. Dan tugas para pemimpin ini adalah untuk rujukan. Kalau ada masalah, di tingkat 10 orang itu kalau ada masalah, orang ini yang bertanggung jawab. Kalau tidak bisa diselesaikan, naik ke tingkat 50. Kalau yang tingkat 50 nggak bisa menyelesaikan, naik ke tingkat 100. Kalau tingkat 100 nggak bisa menyelesaikan, naik ke tingkat 1000. Yang ketika 1000 orang ini, 1 orang memimpin 1000 nggak bisa menyelesaikan, naiklah ke Musa. Nah, pada zaman Yesus itu sudah disederhanakan. Tidak ada lagi pemimpin 10, 20, 50, 100, 1000. Tidak ada. Tetapi, bukan 10, 20 ya, 10, 50, 100, 1000. Sekarang adanya hanya seperti DPR. Ya. Jadi ada tingkat lokal, pemimpin-pemimpin di tingkat lokal, dan pemimpin di tingkat pusat. Jadi Sanhedrin lokal dan Sanhedrin agung. Di tiap wilayah ada Sanhedrin lokal, itu kira-kira jumlah anggotanya 23 orang. Di tingkat pusat, ya, Sanhedrin agung, itu ada 71 orang. Jadi ketika mereka bisa masuk ke sana, itu sebuah kebanggaan. Pada masa Yesus ada 3 macam anggota Sanhedrin. Yang pertama adalah sejumlah imam dari kalangan atas. Ya, sejumlah imam dari kalangan atas. Ini orang-orang Lewi bisa ada di sana. Yang kedua, sejumlah orang awam. Mereka adalah turunan asli orang Israel, tua-tua Yahudi yang dianggap terhormat. Maka mereka akan dipanggil Bapa, gitu ya. Sedangkan yang ketiga adalah sejumlah kaum Farisi yang memiliki keahlian dalam menafsir Taurat. Ini yang paling berpengaruh, ahli-ahli Taurat. Mereka kemudian dipanggil sebagai rabi, ya. Golongan lain ada di situ, kalau mereka kaya banget biasanya mereka, walaupun imam, mereka ini digolongkan ke dalam golongan Saduki. Jadi ada 3 golongan itu. Imam, kaum awam yang tua-tua yang dianggap bijaksana, serta kaum Farisi yang mengetahui Taurat. Mereka bisa berkemungkinan menjadi orang-orang di Sanhedrin, mahkamah agama. Lembaga Sanhedrin dipimpin oleh imam besar atau imam agung di tingkat pusat. Nah, merekalah para pemimpin agung Israel yang diberi kepercayaan oleh pemerintah Romawi untuk mengatur urusan domestik seperti apa? Adat, agama, hukum-hukum agama, ya, dan kegiatan sosial. Yang kalau terkait dengan hukum yang tentang keamanan ketertiban itu pemerintah Romawi. Jadi inilah yang diincar oleh sebagian besar masyarakat.
Menjadi orang berhasil adalah kalau mereka bisa disebut sebagai rabi atau guru. Kalau mereka bisa disebut sebagai bapak. Kalau mereka bisa disebut sebagai sang pemimpin. Itu menyenangkan sekali. Itulah keberhasilan. Tetapi sayangnya kebanyakan bapak, rabi, dan pemimpin ini mereka justru membebankan hal-hal yang berat bagi umat. Sebagaimana yang kita baca di awal. Jadi jangan ditiru itu. Kalau mereka merintah ngomong, lakukan. Tetapi ketika kamu lihat perbuatannya, jangan ditiru. Itu bukan contoh yang baik. Nah justru karena itulah lalu Tuhan Yesus menekankan kepada murid-muridnya. Jangan mau kamu dipanggil sebagai rabi. Jangan mau kamu dipanggil sebagai bapak. Jangan mau kamu dipanggil sebagai pemimpin. Lalu apakah berarti mereka tidak boleh jadi rabi, jadi bapak, jadi pemimpin? Ya ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya tidak ada yang menjadi rabi kecuali Yesus. Ya. Tidak ada yang dipanggil sebagai bapak, tidak ada yang dipanggil sebagai pemimpin, tidak ada. Tetapi di masa-masa kemudian mereka para murid ini menjadi pengajar, mau tidak mau mereka dipanggil sebagai rabi. Bahkan kita dengar sekarang ya Bapak Ibu, kita dengar istilah bapak-bapak gereja. Pemimpin-pemimpin gereja. Dan tidak ada keengganan tuh mereka disebut seperti itu. Padahal Tuhan Yesus bilang, jangan kamu disebut rabi, jangan kamu disebut bapak, jangan kamu disebut pemimpin. Nah kalau kita salah, maka akhirnya orang Kristen tidak ada yang jadi guru, ya, tidak ada yang jadi pemimpin. Kalau bapak, ya kita banyak panggilan di rumah, tapi di masyarakat nggak bisa dipanggil bapak. Sebetulnya bukan itu maksud Tuhan Yesus. Yang ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah bagaimana orang-orang yang disebut sebagai rabi, yang disebut sebagai bapa, yang disebut sebagai Tuhan, yang disebut sebagai pemimpin itu, mereka tidak menunjukkan sesuatu yang jadi berkat bagi orang-orang yang dipimpinnya, bagi masyarakat yang diajarnya. Kalau rabi seperti ini, bapak seperti ini, pemimpin seperti ini, janganlah, nggak usah jadi rabi seperti itu. Nggak usah jadi bapak seperti itu. Nggak usah jadi pemimpin seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kemudian di bagian belakang Tuhan Yesus bilang, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Artinya, pasti adalah orang yang terlihat lebih di antara mereka. Entahkah tugas mereka sebagai pengajar, entahkah tugas mereka sebagai pemimpin, ada. Tetapi jangan lakukan hal yang sama seperti rabi-rabi Yahudi, bapak-bapak tua-tua Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi. Jangan sampai seperti itu. Kriterianya adalah apa? Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi jabatan sebagai pemimpin, sebagai orang berhasil itu bukan dipakai untuk kesenangan diri sendiri. Tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Dengan cara apa? Melayani. Jabatan tadi bukan sebagai sebuah kesombongan, sehingga meninggikan diri. Enggak. Tetapi apa? Rendahkan diri. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adakah di antara bapak ibu yang pernah terpikir menjadi pendeta? Kalau bapaknya ingin anaknya menjadi pendeta, ada. Ya. Atau bapaknya ingin supaya anaknya punya menantu pendeta, ada. Gitu ya. Tetapi diri bapak ibu sendiri mau jadi pendeta, mau? Pendeta itu sebuah contoh yang seharusnya sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus. Memang tugasnya sebagai seorang pemimpin,
tugasnya sebagai seorang rabi, sebagai guru, tetapi sebutan rabi, bapa, kemudian pemimpin itu menjadi sebuah beban. Karena apa? Karena dia bertugas untuk jadi berkat bagi umatnya, jadi pelayannya. Sehingga setiap umat merasa kalau dari firman Tuhan yang disampaikan tidak jadi berkat, maka mereka bisa mengeluh, mereka bisa protes. Bahkan ada juga yang mencari gereja yang lain supaya bisa mendapatkan firman yang lebih fresh, lebih nyaman, lebih bisa diterima. Apapun tugas kita, bukan hanya pendeta, sebagai seorang manajer, sebagai seorang pegawai, sebagai seorang pemimpin di gereja, majelis, jemaat, penatua, itu bukan sebuah kebanggaan. Jangan mencari jabatan itu sebagai sebuah kebanggaan yang kemudian meninabobokan kita. Kita mencari segala sesuatu di sana untuk memperkaya diri, untuk membuat kita menjadi bangga, memperkaya hati. Tidak. Tuhan Yesus mengingatkan, keberhasilanmu mencapai itu bukan untuk sebuah sebutan, tetapi untuk sebuah karya. Karya apa? Pelayanan. Karya apa? Berkat. Dibagikan menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kita. Manajer yang baik mengatur anak buahnya dengan baik, sehingga kemudian tercapai target-target dari perusahaan yang baik. Dari target itu kemudian mendapatkan income yang baik. Income yang baik itu kemudian dibagikan kepada para pegawainya, para stafnya. Jadi berkat buat mereka. Semakin manajer memotivasi dan semakin berhasil, maka hasil yang baik itu kemudian juga dibagikan kepada para stafnya. Dan dengan sendirinya memang manajer itu mendapatkan sesuatu yang lebih dibandingkan para stafnya. Tetapi kelebihan itu kemudian dibagikan jadi berkat untuk para stafnya. Demikianlah ada timbal balik. Para buruh, kemudian pemilik-pemilik perusahaan yang diprotes karena Omnibus Law. Padahal sebetulnya kalau itu dilakukan dengan baik, ada timbal balik yang saling menguntungkan. Bukan hanya para buruh yang menjadi pelayan, tetapi tuan-tuan yang memikirkan kerja operasional perusahaan berjalan dengan baik ini juga jadi pelayan buat para buruh itu. Semakin income perusahaan baik, bukan hanya dipikirkan untuk, wah aku bisa foya-foya ke luar negeri, bukan. Tetapi berpikiran bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan para buruh. Dan kalau setiap orang Kristen, apapun derajatnya, apapun posisinya berpikiran seperti ini, menjadi pelayan, maka kesejahteraan yang bisa dirasakan. Betul nggak Ibu Bapak Saudara? Apapun posisi kita. Dan itulah yang disebut sebagai keberhasilan. Kalau saya dan saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Apapun status yang kita miliki. Jadi Ibu Bapak Saudara, jangan kemudian menjadi salah kaprah dengan pernyataan Tuhan Yesus. Janganlah kamu disebut rabi, janganlah kamu disebut bapa, janganlah kamu disebut pemimpin, dengan alasan-alasan yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Ada sebuah kasus, sebuah contoh, jemaat Korintus. Jemaat Korintus, mereka jemaat kaya. Karena kaya, mereka bisa manggil penginjil-penginjil. Ada penginjil-penginjil yang terkenal di sana. Ada Kefas, Petrus itu, ada Paulus, ada juga siapa itu? Si pengkhotbah yang luar biasa, Apolos, khotbahnya luar biasa. Apolos, Kefas, Petrus, masing-masing dari umat ini memanggil, rabiku adalah Petrus, rabiku adalah Paulus,
rabiku adalah Apolos. Akhirnya apa? Terjadi pertentangan di antara mereka. Di antara kelompok ini. Dan Paulus yang mengingatkan, nggak ada itu kelompok itu. Ya. Semua masing-masing punya tugasnya. Ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi memang ada ketakutan Tuhan Yesus itu terbukti ketika gereja kemudian dengan sukacita memanggil orang-orang tertentu sebagai rabinya. Bukan persatuan, tetapi justru perpecahan. Bukankah gereja-gereja juga seperti itu? Wah, pendeta A luar biasa. Pendeta B itu lebih hebat lagi. Pendeta C, wah aku senang dengan khotbah-khotbahnya ini. Aku senang dengan mukjizat yang ditunjukkan. Dan sebagainya. Sehingga kemudian yang dicari adalah orang-orang itu. Bukan yang dicari Tuhan Yesus. Inilah yang berbahaya. Karena itu yang paling penting bukan nama baik dari orang-orang ini. Karena seharusnya rabi kita hanya satu. Ya. Siapa itu? Tuhan Yesus. Bapa kita hanya satu. Bapa di surga. Pemimpin kita hanya satu. Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah seperti itu, tidak ada lagi perpecahan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, penting bukan mencari jenang atau bahkan jeneng. Kalau orang Jawa kan bilang, ojo mung golek jenang, neng golek jeneng, ya Pak ya. Jangan cuma cari makanan berkat jasmani, tapi juga cari nama. Tapi pagi hari ini juga bukan keduanya. Bukan cari jenang, bukan cari jeneng, tetapi apa? Carilah supaya kita bisa jadi berkat melalui pelayanan kita di tengah jabatan kita, apapun itu. Ibu Bapak Saudara, renungkanlah firman Tuhan ini. Bahkan sebagai ibu rumah tangga sekalipun, Ibu Bapak bisa jadi berkat. Dan ketika Ibu Bapak bisa jadi berkat, maka di sanalah sesungguhnya keberhasilan di jalan Tuhan. Bukan kekayaan, bukan jabatan yang menjadi tujuan kita, tetapi seberapa besar kita menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Kekayaan, jabatan itu penting. Tetapi ingat, sesudah punya kekayaan, sesudah punya jabatan, pergunakanlah itu sebaik-baiknya untuk keselamatan, kedamaian, kesejahteraan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lakukanlah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kuatkan kami, sehingga firman-Mu menjadi firman yang hidup, yang menerangi setiap langkah kami. Kami boleh memotivasi anak-anak kami menjadi orang berhasil, ataupun kami bisa memotivasi diri kami sendiri menjadi orang berhasil. Biarlah kami tambahkan di sana, selain kekayaan, selain jabatan. Syarat keberhasilan kami adalah ketika kami bisa menjadi berkat. Ketika kami mau merendahkan diri dan menjadi pelayan bagi orang lain. Karena pada saat itulah apa yang kami kerjakan berguna bagi orang banyak. Entahkah sebagai suami, entahkah sebagai istri, entahkah sebagai anak, entahkah sebagai orang tua. Entahkah kami bekerja sebagai apapun, biarlah kami miliki yang terpenting di sana, kami tambahkan. Kami boleh jadi berkat. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat persilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan sikap tegak. Kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Mohon waktu sejenak untuk warta lisan GKI Gelo Indah, Minggu tanggal 1 November 2020. Yang pertama-tama, selamat datang segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Yang kedua, pelayan kebaktian pada kebaktian umum pada hari ini Minggu tanggal 1 November 2020. Yang melayani firman Tuhan adalah Bapak Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak, dan terima kasih juga untuk seluruh pelayan kebaktian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang selanjutnya, juga jumlah kehadiran jemaat, majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai. Hari ini jemaat yang hadir lebih awal sejumlah 38 orang. Terima kasih untuk yang sudah hadir lebih awal. Yang selanjutnya, protokol kesehatan. Dalam ibadah tatap muka, jemaat diwajibkan mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan sebelum memasuki gedung gereja, jaga jarak, serta tidak bersentuhan secara fisik. Bagi saudara yang merasa kurang sehat, dimohon untuk tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Mohon perhatian untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan. Selanjutnya, persidangan majelis jemaat. Persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 waktu pukul 19.00 WIB atau pukul 7 malam dengan pemimpin Penatua Stefanus Hantono. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja dapat memberikan saran kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran seluruh majelis jemaat. Selanjutnya, persekutuan remaja, persekutuan komisi remaja akan dilaksanakan dengan cara daring atau Zoom Cloud setiap hari Sabtu pukul 17.00 WIB atau pukul 5 sore dipimpin oleh Ibu Yeni Megawati. Dimohon orang tua dapat mendukung anak-anak remajanya untuk mengikuti persekutuan tersebut. Yang terakhir, selamat ulang tahun kepada saudara yang saya sebutkan namanya. Bila hadir bisa berdiri sejenak. Pada tanggal 26 Oktober itu Ibu Lilianwa. 26 Oktober juga itu Bapak Beni Ganda Wijaya. Selamat ulang tahun Pak, Tuhan Yesus berkati. Tanggal 26 juga yaitu anak Sevanya itu dari putri dari Bapak Ibu Gatot. Tanggal 27 Oktober Bapak Budi Setiawan Handrio. Tinggal 30 Oktober Ibu Susilowati. Selamat ulang tahun Bu, Tuhan Yesus berkati. Tanggal 1 November Ibu Titi Retnawati. Selamat ulang tahun Bu, Tuhan Yesus berkati. Tanggal 1 November juga yaitu Ibu Nani Utami. Selamat ulang tahun Bu Nani, Tuhan Yesus berkati. Kepada yang saudara-saudara yang berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus berkati. Dan karena hari ini tepat ada yang berulang tahun 2 dan hadir, nanti sebelum pulang kita bisa menyanyikan selamat ulang tahun. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Warta lisan pada pagi hari ini. Kita akan masuki doa syafaat. Mari kita naikkan doa syafaat.
Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih bila jemaat GKI Genuk Indah diperbolehkan untuk ibadah secara onsite dan jemaat boleh hadir, dan kami juga diizinkan untuk menayangkan ulang ibadah ini di sore hari, di mana jemaat yang tidak bisa hadir boleh beribadah di sore hari. Kerinduan kami adalah jemaat-jemaat kami memiliki kerinduan, meskipun tidak hadir onsite, mereka tetap memiliki kerinduan untuk beribadah, sehingga berupaya untuk mengikuti ibadah secara daring, yaitu siaran ulang dari ibadah kami di pagi hari ini. Dan biarlah melalui itu keterikatan anggota jemaat boleh tetap dibangun sebagai sebuah keluarga, di mana kelebihan dan kekurangan, kebaikan dan keburukan, apa yang bisa kami miliki dan yang tidak bisa kami capai sebagai jemaat, baik pelayannya maupun ibadahnya, itu boleh dirasakan sebagai sebuah milik yang tidak ingin ditinggalkan, sebagai sesuatu yang ngangeni, sehingga kemudian tetap berusaha beribadah di sana dengan sukacita, walaupun dari rumah. Tuhan berkati supaya setiap anggota jemaat yang memang mempunyai perlengkapan, gadget yang bisa disetel untuk YouTube, mereka tidak bisa hadir, tetapi mereka tetap punya kerinduan untuk beribadah di rumah dengan channel GKI Genuk Indah. Itu kerinduan kami, supaya ada keterikatan, ada kekeluargaan yang terjalin erat di antara kami. Entahkah yang ada di Semarang, bahkan juga yang ada di luar kota. Tuhan kiranya menolong. Ya Tuhan, Kau juga berkati majelis jemaat untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang lain. Tetap tidak tertinggalkan, termasuk ketika persidangan majelis jemaat. Biarlah percakapan-percakapan di sana menjadi percakapan yang membangun, supaya pelayanan-pelayanan di tengah pandemi ini boleh kami tingkatkan dan menjadi berkat untuk jemaat-Mu. Saat ini kami boleh bersukacita dan mendukung kelemahan saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit. Siapapun mereka yang tidak bisa kami sebut satu persatu, Engkau hadir, menguatkan, dan menolong. Sehingga jemaat kami ini boleh tetap dikuatkan di dalam penderitaan mereka, entahkah sakit fisik maupun lanjut usia. Mereka tetap punya iman yang teguh untuk setia kepadamu. Sedangkan untuk jemaat yang berbahagia, kami boleh turut bersukacita bersama-sama dengan Ibu Lilian Hua, Bapak Beni Gandawijaya, yang menyempatkan diri dari Surabaya hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Bapak Budi Setiawan, Ibu Susilowati, Ibu Titi Retmawati, dan Ibu Nani Utami yang berulang tahun di hari ini. Biarlah sukacita di pertambahan usia ini boleh membuat mereka menjadi semakin rindu untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan dan menjadi berkat melalui karya yang sampai saat ini boleh mereka kerjakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah pergumulan, adanya tantangan maupun ancaman demonstrasi yang belum juga berakhir, yang mungkin November ini masih akan terus ada. Kiranya Engkau mampukan pemerintah bangsa kami untuk mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka yang berdemonstrasi, dan kemudian boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat terkait
dengan itu. Engkau mampukan mereka yang berwenang terhadap stabilitas keamanan untuk boleh menjaga keamanan tidak dengan cara represif. Sementara mereka yang mengukakan kebutuhan mereka dalam unjuk rasa, mereka pun boleh menjaga supaya keadaan tertib tetap terjaga. Tidak ada kerusuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa supaya segala sesuatu boleh dipikirkan dengan bijaksana oleh pemimpin bangsa kami, Presiden Jokowi, dan kemudian pejabat-pejabat dari pusat sampai daerah. Tuhan tolong juga menghadapi kemungkinan bencana banjir dan sejenisnya di masa-masa musim hujan ini. Biarlah pemerintah kami boleh waspada dari pusat sampai daerah, karena selain COVID, bahaya banjir ataupun longsor dan sebagainya, itu masih mengancam. Biarlah Engkau mempersiapkan bangsa kami menghadapinya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah gereja-gereja Tuhan tetap bersatu dan jadi berkat di tengah-tengah bangsa Indonesia. Dan akhirnya aku juga memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka masing-masing. Di tengah keluarga, pendidikan anak-anak, pekerjaan, maupun kerinduan untuk mendapatkan pasangan hidup, kerinduan mendapatkan buah hati. Engkau mendengarkan seluruhnya. Dan biarlah saudara-saudara kami ini boleh melihat keindahan karya Tuhan pada waktunya. Terimalah ya Tuhan doa permohonan kami, yang semuanya mau kami haturkan kepada Bapa di surga. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya dari Ibrani 10 ayat 10 yang berkata demikian. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya
oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya, untuk kantong hijau untuk minggu ini digunakan untuk program diakonia. Bagi orang tua anak sekolah minggu, komisi anak menyediakan kotak persembahan tersendiri, dan bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka dapat tetap memberikan persembahannya dengan cara: 1. Menyimpan sampul persembahan yang sudah diisi dan menambahkan catatan tanggal ibadah, lalu masukkannya ke dalam kotak persembahan di depan kamar koster. Yang kedua, menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Dan yang ketiga, mengirim melalui transfer rekening GKI Genduk Indah, Bank Mandiri atas nama Trianto Herlambang dengan nomor rekening 1350017137587. Dan marilah kita sambut persembahan kita pada hari ini dengan menyanyikan KJ 302 ayat yang pertama. Di bait yang ketiga kita akan nyanyikan dengan berdiri ya. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mohon untuk bangkit berdiri. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Puji syukur kami naikkan kehadirat ya Tuhan. Kami ucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan pada 1 minggu yang lalu hingga pada hari ini. Kami boleh menerima berkat-berkat baik berupa kesehatan, keselamatan, dan berkat rezeki ya Tuhan. Dan kalau pada pagi hari ini kami diberi kesempatan memberikan sebagian daripada berkat yang telah kami terima ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau menguduskan dan memakai berkat ini untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para majelis mengelola persembahan. Ya, persembahan ini berdoa dengan takut akan Tuhan dan semua untuk kebesaran nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berikan 2 persembahan kami ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang berbahagia, maksud saya orang-orang yang berhasil di jalan Tuhan, adalah orang-orang yang bisa membagikan kebahagiaannya bagi orang lain. Saya ulang, orang-orang yang berhasil di jalan Tuhan adalah orang-orang yang bisa membagikan kebahagiaannya di jalan Tuhan, kebahagiaannya bagi orang-orang di sekitar kita. Mari bersama-sama kita menghayati lagu penutup pada hari ini. Ku berbahagia bait 2 sambil punya niat aku mau bagikan kebahagiaan untuk orang-orang di sekitarku. Ku berbahagia. Asra sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu Malaikat
besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat GKI Genuk Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang tadi orang yang berhasil di jalan Tuhan adalah mereka yang membagikan kebahagiaannya bagi orang lain. Masalahnya adalah apakah saudara berbahagia? Dan untuk memiliki kebahagiaan itu, biarlah selalu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera. Bagikanlah kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar saudara. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Mohon perhatian senak Bapak Ibu karena hari ini tepatnya tanggal 1 November ada dua saudara kita yang berbahagia yaitu Ibu Nani Utami dan Ibu Titi Retnowati. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama pujikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Ku berbahagia, yakin teguh
memuji Yesus selamanya.